Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Sri Ayu Agung Mas Rosmita. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya terhadap jurnal yang berjudul Biosensor Elektrokimia berbasis nanomaterial untuk biomarker kanker. Nah, baik, jadi sebelumnya perlu kita ketahui apa yang disebut sebagai biosensor elektrokimia. Jadi, biosensor elektrokimia merupakan sebuah perangkat analitik yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektrode dengan biomolekul. Nah, adapun biomolekul tersebut dapat berupa enzim, antibodi, dan DNA. Nah, permasalahannya pada jurnal yang saya review ini, yang pertama, bahwa sebelumnya telah ditemukan beberapa teknik untuk mendeteksi biomarker kanker. Adapun teknik tersebut meliputi radioimunosai, kemudian ada spektroskopi fluoresensi, kemudian ada spektroskopi massa, dan juga kromatografi. Nah, namun dari beberapa teknik tersebut ternyata memiliki kekurangan. Adapun kekurangan tersebut meliputi adanya biaya produksi yang mahal dan juga beberapa langkah-langkah yang cukup kompleks. Nah, selain adanya permasalahan dari segi teknis, terdapat juga permasalahan dari, senyawa analit yang akan dianalisis menggunakan, biosensor elektrokimia ini. Nah, adapun analit tersebut berupa protein biomarker kanker yang ada pada tubuh penderita kanker, yang mana protein tersebut meliputi protein PSI, yaitu adalah prostat spesifik antigen, kemudian ada CEI, yaitu adalah Carcio Embryonic Antigen, dan juga, IFP, yaitu adalah alpha fetoprotein. Nah, dari ketiga jenis protein ini ternyata di dalam tubuh penderita kanker itu memiliki konsentrasi yang sangat kecil. Sehingga apabila kita lakukan uji analisis menggunakan biosensor elektrokimia, maka hasil yang diperoleh itu tidak akan memperoleh hasil yang baik. Nah, oleh karena itu diperlukanlah sebuah biosensor kanker yang memiliki sensitivitas yang lebih baik untuk mendeteksi protein biomarker kanker ini. Nah, adapun solusi yang dapat ditawarkan yaitu adalah dilakukan dengan menggunakan nanomaterial logam dan juga karbon yang mana sebagai komponen biosensor untuk meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Nah, adapun teori yang digunakan, yang pertama itu adalah tentang biosensor elektronika berbasis nanomaterial. Nah, jadi nanomaterial dapat digunakan dalam biosensor elektrokimia sebagai pengubah permukaan elektrode dan sebagai label sinyal juga. Nah, permukaan elektrode ini akan dimodifikasi menggunakan nanologam dan juga karbon. Nah, material ini digunakan karena dapat meningkatkan luas permukaan elektroda yang efektif dan juga dapat mempercepat transfer elektron ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa semakin kecil ukuran suatu partikel maka luas permukaannya semakin besar. Sudah barang tentu yang mana material dengan skala nano memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada logam-logam yang memiliki ukuran lebih besar. Nah, berikutnya, nanomaterial ini juga terkonjugasi dengan beberapa biomolekul seperti enzim dan juga senyawa redoks yang biasanya dilabel untuk meningkatkan sinyal keluaran. Nah, bisa kita amati seperti yang ada pada gambar berikut. Nah, di sini digunakan elektrode, yang mana elektrodenya ini dimodifikasi menggunakan logam, yang kuning ini adalah logamnya. Nah, nanti logam ini juga akan terkonjugasi dengan antibodi, yang biru ini adalah antibodi, ya. Yang biru ini antibodi, nah nanti antibodi ini dia akan spesifik terhadap protein biomarker kankernya. Nah, jadi akan seperti inilah mekanisme kerja dari elektrode yang sudah termodifikasi untuk mendeteksi biomarker kanker tersebut. Nah, hal yang serupa juga terjadi pada gambar di bawah ini, yang mana enzim yang mana pada permukaan elektrode ini tidak dimodifikasi dengan nanomaterial, namun langsung dimodifikasi dengan antibodi. Nah, antibodi ini akan spesifik mengidentifikasi protein biomarker kanker, kemudian nanti dia akan memberikan yang merah hijau ini adalah yang merah ini adalah secondary antibodinya atau antibodi kedua. Nanti dia yang hijau ini adalah signal compound. Jadi signal compound ini adalah senyawa pemberi sinyal pada sel elektrokimianya. Jadi nanti akan dikirimkan sebuah sinyal-sinyal bahwa telah teridentifikasi protein biomarker kanker tersebut. Itu. Berikutnya, jadi metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu adalah artikel ini merupakan artikel review. Jadi data yang ditampilkan itu diambil dari metode berdasarkan metode studi literatur dari beberapa artikel lainnya. Nah, baik langsung saja kita masuk ke biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker.
Nah, jadi nanopartikel logam yang digunakan sebagai biosensor biomarker kanker adalah nanopartikel logam emas, ya. Emas itu seperti yang kita ketahui aurum, AU, NPS, aurum nanoparticles, yang memiliki konduktivitas yang lebih tinggi dan juga afinitas yang tinggi dan juga kompatibilitas untuk biomolekul. Nah, emas nanopartikel ini digunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda karena mampu meningkatkan luas permukaan yang efektif. Nah, jenis elektroda yang digunakan itu adalah jenis kaca karbon atau glasi karbon. Nah, kemudian emas nanopartikel ini digunakan juga sebagai label untuk menghasilkan sinyal. Ya, jadi dia tidak hanya sekedar untuk memodifikasi luas permukaan, memodifikasi elektroda, namun dia juga nanti akan membantu untuk memberikan label sinyal. Nah, seperti yang kita amati di sini ya, jadi yang hitam ini adalah glasi karbonnya atau elektrodanya. Elektrodanya ini akan direaksikan dengan senyawa turunan benzena, di sini ada anilina, direaksikan dengan natrium nitrit pada suasana asam. Nanti yang mana gugus gugus amina ini akan mengikat dengan AuNPS, emas nanopartikelnya. Kemudian emas nanopartikel ini nanti akan terkonjugasi dia dengan anti protein CEI. Kemudian nanti anti protein CEI ini akan mengikat yang disebut di sini CI, dia akan spesifik. Nah, nanti di sini akan terkirimlah sinyal-sinyal untuk mengidentifikasi protein biomarker kanker tersebut. Nah, nanopartikel emas yang dimodifikasi dengan anti-CEI untuk membentuk imunosensor CEI. Ya, jadi dalam hal ini dia akan mengidentifikasi karsinogenik embryonik antigen seperti itu. Berikutnya, biosensor berbasis karbon nanotub untuk biomarker kanker. Ya, karbon nanotub. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu alotropi karbon itu adalah karbon nanotub. Atau bisa disingkat sebagai CNTS, adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang memiliki dinding yang dibentuk oleh lembaran karbon dengan hibridisasi sp2. Nah, karbon nanotub ini digunakan untuk memodifikasi elektroda karena dapat meningkatkan luas permukaan dengan konduktivitas yang tinggi dan kemungkinan memodifikasi permukaan juga secara kimia. Ya, jadi selain dia memiliki konduktivitas dan luas permukaan yang lebih besar, dia juga memungkinkan nantinya di permukaan elektroda itu untuk dimodifikasi secara kimia apabila kita menggunakan karbon nanotub ini. Nah, karbon nanotub itu dikategorikan sebagai tabung nanokarbon dinding tunggal, itu namanya ada SWCNTS, dan ada juga karbon nanotub berdinding banyak atau MWCNTS. Nah, jadi ini tergantung pada jumlah lapisan lembar yang ada pada dinding. Nah, jadi ada dua jenis, ada SWCNTS dan MWCNTS. Nah, baik, bisa kita amati bersama ya di sini pada gambar ini ada uh, alpha fetoprotein atau AFP sensor dengan label yang terbuat dari karbon monohorns. Ya, jadi karbon monohorns ini adalah salah satu karbon nanotub ya, yang mana karbon nanotub ini dibuat dengan dimodifikasi dengan karbon nanohorns yang terkarboksilasi. Ya, di sini kita bisa lihat dia mengandung gugus karboksil. Di sini dia terkarboksilasi menggunakan anti alpha fetoprotein, kemudian ada HRP dan juga glukosa oksida ya. Nanti dia karbon nanotub ini akan disambungkan dengan ikatan karbodiimida dengan ini GCI ini adalah glasi karbon elektroda. Di sini elektrodanya. Kemudian nanti di sini yang kuning ini ada karbon nanotub jenis MWNT. Kemudian di merah-merah ini ada nanopartikel emas. Kemudian nanopartikel emas ini akan berikatan dengan di sini glukosa oksida. Ya, ini adalah merupakan struktur glukosa yang mana nanti pada ujung-ujung glukosa ini akan diikat menggunakan sambungan karbodiimida dengan ini karbon nanotub ini. Ya, jadi ini yang dimaksud sebagai modifikasi secara kimia. Ya, nanti di sini akan diidentifikasi molekul partikel-partikel biomarker kanker tersebut. Ya, jadi seperti inilah bentuk modifikasi dari permukaan elektroda apabila kita menggunakan karbon nanotub untuk biomarker kanker seperti itu. Nah, jadi terdapat beberapa jenis biosensor berbasis karbon nanotub ya, seperti yang kita
saksikan tadi gambarnya itu ada jenis glukosa oxide dengan karbon nanohorns. Ya, ini dia menggunakan elektrodenya GCI yaitu glassy carbon electrode dengan transduction metode volumetry dengan analitnya itu adalah AFP, alpha fetoprotein ya. Dengan loadnya itu adalah 0,33 pikogram per milimeter. Nah, berikutnya yaitu ada biosensor berbasis grafen untuk biomarker kanker. Ya, jadi tadi kita menggunakan nanotube, sekarang kita menggunakan grafen. Ya, sebenarnya grafen ini juga merupakan salah satu alotropi karbon seperti yang kita tahu sama. Dan yang mana grafen itu adalah lembaran setebal satu atom, dua dimensi yang terdiri dari atom karbon yang terhibridisasi sp2 juga. Nah, jadi grafen ini digunakan sebagai biosensor karena memiliki kekuatan mekanik yang baik dan juga memiliki konduktivitas yang mirip dengan karbon nanotube. Ya. Nah, salah satu contoh penggunaan grafen sebagai biomarker kanker adalah grafen oksida yang dimodifikasi dengan thionin dan furusin blue. Ya, seperti yang kita lihat bersama di sini pada gambar. Jadi grafen itu bentuknya adalah lembaran ya. Ini ada grafen oxide. Kemudian grafen oxide ini akan direduksi, dia akan membentuk grafen oxide yang mana grafen oxide ini akan direaksikan dengan dibagi dua ya, dia direaksikan dengan thionin dan yang lagi satu dia direaksikan dengan Prussian blue. Nah, jadi seperti inilah penampakan dua jenis, yaitu GOAUT composite ya, artinya grafen oxide emas thionin composite, yang di sini grafen oxide emas Prussian blue composite. Ya, nanti di sini dimodifikasi seperti inilah nanti seperti inilah bentuk modifikasi pada permukaan elektrodanya nanti. Nah, kemudian dia akan berikatan dengan biomarker kanker yang spesifik nantinya. Kemudian akan terbaca itu pada instrumennya adalah seperti ini. Seperti inilah peak yang akan dihasilkan nanti untuk menganalisis bahwa jenis biomarker kanker apa yang ada pada tubuh seorang penderita kanker seperti itu. Nah, terdapat juga beberapa jenis grafen biosensor untuk biomarker kanker ya. Jadi ada banyak di sini seperti yang kita gunakan tadi itu ada reduksi grafen oxide ya, terdapat banyak jenis elektrodenya, kemudian transduction metodenya banyak, kemudian jenis analitnya juga banyak, kemudian detection ringnya juga banyak dan juga loadnya juga beragam ya berdasarkan pada jenis nanomaterial dan elektrode yang digunakan. Nah, berdasarkan pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa nanomaterial itu digunakan untuk memodifikasi permukaan elektrodo dengan meningkatkan luas permukaan elektrodo yang efektif dan dapat mempercepat transport elektron melintasi elektrodo, serta berfungsi juga untuk meningkatkan sinyal keluaran biosensor. Nah, kelemahan dari kebanyakan biosensor yang dikutip dalam artikel ini berkaitan dengan faktanya bahwa mereka memerlukan pengukuran multi-step ya. Jadi pengukuran yang berkali-kali ya, tidak bisa hanya sekali, namun harus berkali-kali dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh itu sudah benar adanya. Kemudian, sebagian besar biosensor yang dibahas dalam artikel ini memungkinkan deteksi biomarker kanker yang sangat sensitif dan selektif karena penggunaan bahan nano sebagai komponennya. Yang terakhir, biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial ini bisa menjadi alternatif yang dapat digunakan di laboratorium klinis dan rumah sakit untuk diagnosis pengelolaan kanker berbiaya rendah jika kekurangan tersebut dapat terpecahkan. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan review jurnal ya biomarker kanker. Terima kasih.